Manuver PAN jadi sorotan dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Gun-Gun Herianto. Kang, ini singkat saja. Kalau kita bicara sistem kita, sistem parlemen kita ini memang agak menarik ya. Kalau kita mencontoh misalkan Amerika itu jelas mana yang menjadi partai pemerintah, mana yang menjadi oposan gitu kan. Nah ini kayaknya memang lentur sekali, makanya apa yang dilakukan oleh PAN saat ini, bahkan di periode-periode sebelumnya juga yang dilakukan oleh PKS misalnya, itu rentan akan terus terjadi dan bukankah ini sebetulnya akan sangat mempengaruhi stabilitas pemerintahan sebetulnya? Ya, sangat mempengaruhi. Sebenarnya ini hanya baru beberapa, ya kan? Dan menjelang-jelang 2019 menurut saya akan lebih banyak lagi. Karena sangat biasa, kita lihat polanya berulang. Pola berulang itu bukan hanya di era Jokowi, tapi juga di era SBY. Tadi udah berkali-kali saya kasih catatan. Dan ini resiko dari banyaknya partai politik di dalam kabinet. Dan begini, proses berbeda sangat berbeda dengan Amerika. Amerika itu pemenang ngambil semua. Winner take all. Ada ruling party, ada oposisi. Ketika Demokrat berkuasa, Republik oposisi. Dan mereka punya mungkin shadow cabinet yang kemudian mengkritisi secara intens masing-masing pos kementerian. Tapi kalau di Indonesia dengan multi partai ekstrim tadi itu, yang di DPR ada 10 partai dan 10 partai 7 menjadi bagian dari pemerintah. SBY 75% dukungan di DPR periode kedua, Jokowi 69%. Secara kalkulatif itu memudahkan presiden untuk mengambil keputusan yang butuh dukungan di DPR. Tetapi secara realitas politik itu seringkali melahirkan dilema bagi kabinet. Kenapa? Karena baik kabinet Indonesia Bersatu 1, 2 dan kabinet kerja era Jokowi itu terbebani yang disebut dengan upaya mempertahankan politik representasi. Makanya saya melihat begini, untuk Pak Jokowi ini mudah-mudahan beliau mendengar. Sudah melakukan upaya terbaik untuk memperbaiki pos-pos kementerian yang dianggap lemah. Waktu itu dengan mencoba double track bidang kemaritiman dan ekonomi. Dan sudah dilakukan. Dan sudah juga melakukan akomodasi politik. Sehingga sampai di atas 50%. Kalaupun PAN keluar, sebenarnya Pak Jokowi masih berada di titik aman karena 61%. Dan menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh Yang harus dilakukan sekarang Pak Jokowi adalah bagaimana memastikan panggal terakhir nih 2,5 tahun, mungkin tinggal 2 tahun lagi ya, 2 tahun dan terakhir. itu waktu yang tidak lama sebetulnya. Kalaupun reshuffle dilakukan, itu hanya untuk memperbaiki pos kementerian yang benar-benar jeblok. Kalaupun misalnya dilakukan untuk mengganti orangnya ini jelas-jelas adalah orang yang dengan 2 indikator, kinerjanya buruk atau partainya tidak lagi kemudian bisa bersinergi dalam pemerintahan. Nah, 2 ini sebenarnya harus diambil cepat oleh Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi juga sudah punya pertimbangan itu. Karena apa? Ini akan jadi bubble isu, bubble politik yang tidak produktif bagi kinerja pemerintahan. Kan Gun-Gun. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Dialog Pagi.